Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin jumpa kembali di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa mengantarkan kita menjadi insan yang soleh, solehah. Amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mempunyai agama Islam ini, ya, bersyukur sekali. Karena salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an itu dikatakan inna dina indallahil Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Itu surat Al-Imran ayat 19. Ya, Allah sebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak adalah agama Islam. Kita bersyukur karena Islam ini membawa suatu keselamatan. Ya. Nah, kalau bahasa Islam itu berasal dari kata aslama yang artinya damai. Damai tentunya juga selamat. Dan Rasulullah SAW pun sudah bersabda, ya, beliau bersabda, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan dua warisan, ya, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Insya Allah selaku umat muslim pahamlah yang namanya Al-Quran itu, dan paham juga yang namanya hadis itu, ya. Insya Allah Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, ya, 114 surat dan 6.666 ayat. Nah, Al-Quran merupakan wahyu ilahi, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, ya, yang mempunyai maksud dan tujuan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia demi untuk mencapai suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-hadis itu merupakan, ya, sabda, ya, sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadis, ya, hadis ini juga merupakan petunjuk, ya, untuk capai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Jadi contoh-contoh dari Rasulullah SAW itu dikumpulkan di dalam sebuah hadis. Hadis, kumpulan-kumpulan hadis itu merupakan petunjuk untuk kita semuanya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Jadi dua warisan ini mari sama-sama kita jaga, ya. Walaupun toh Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga kemurnian daripada Al-Quran tersebut.
Al-Quran Allah yang menurunkan, insya Allah Allah pun yang menjaganya. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Ya, Al-Quran itu ya diturunkan Allah, dan Allah insya Allah menjaganya hingga akhir nanti, hingga kiamat datang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sebagai manusia, ini tentunya namanya manusia banyak sekali persamaan-persamaannya. Ya. Kalau kita berbicara persamaan, di antaranya asal usul kita ya, itu dari tanah. Ya. Dan juga berkumpulnya antara ayah dan ibu kita ya, terjadi proses ya persetubuhan, kemudian akhirnya hamil dan seterusnya ya, melahirkan anak dan seterusnya begitu. Itu asal usul kita manusia ya, dari tetes air yang hina. Itu asal usul kita sebagai manusia. Kemudian kita juga merupakan darah keturunan Nabi Adam. Nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Ya. Itulah manusia yang pertama ya, yang oleh Allah diciptakan, yaitu Nabi Adam. Ya. Kemudian mungkin karena merasa sepi, merasa hampa, akhirnya diciptakanlah manusia yang kedua, yaitu Siti Hawa ya, yang konon diambilkan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, salah satu tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya terciptalah Siti Hawa. Nah, akhirnya setelah Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka istilahnya itu menjalin hubungan intim ya, jadi suami istri. Akhirnya sampai saat ini ya, keturunan termasuk kita ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Dan kita juga sebagai makhluk yang sosial ya. Di samping kita sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk yang sosial. Maksudnya kita harus hidup bermasyarakat. Kita tidak boleh selalu individualis ya. Di samping kita individualis, kita sekaligus makhluk sosial, tapi kita tidak boleh meninggalkan sifat-sifat sosial tersebut ya, tetap kita bawa, karena manusia tidak mungkin akan bisa hidup secara sendiri tanpa bantuan pihak-pihak yang lain. Kaitannya dengan kebutuhan pokok, hakikatnya juga kita sama ya, makan, minum ya, kemudian bernapas udara, hakikatnya sama. Sehingga kalau kita ingin jadi manusia yang sebenarnya ya, manusia dalam arti yang bisa mencapai tingkat kemanusiaannya ya, kita masalah makan, masalah minum, masalah menghirup udara, kita juga diatur ya. Kalau Rasulullah SAW, sepertiga itu makanan, sepertiga itu minuman, dan sepertiga udara yang masuk ke dalam tubuhnya ya, insya Allah dengan demikian akan merasa ketenangan di dalam hidupnya. Kemudian manusia mempunyai pikiran, akal pikiran, dan juga mempunyai perasaan. Sama saja, semua manusia dikaruniai akal pikiran dan perasaan.
Nah, kemudian tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita adalah di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sama, kita ada di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada negara-negara yang lain, ya, itu hakikatnya juga buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di samping itu juga ada istilah persamaan, ya, dalam Islam itu bisa juga meliputi di dunia politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta hukum. Itu juga kita punya persamaan. Ya. Jadi di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang budayaan, dan di bidang hukum, kita juga mempunyai persamaan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga diikat oleh 3 hal, ya, tentang persatuan dalam Islam. Ya, itu didasarkan adanya 3 hal ini. Di antaranya kita itu Tuhannya sama, ya, persamaan Tuhan. Ya. Kita mempunyai Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap muslim dimanapun Anda berada, ya, insya Allah, ya, sama, ya, Allah Maha Esa, ya, Tuhannya satu, seperti ada di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dikatakan bahwasanya katakan wahai Muhammad bahwa Tuhan itu esa. Ya. Kemudian tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Tuhan itu tempat meminta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan, ya, walaupun ada nama-nama 99 nama Asmaul Husna, ya, itu hakikatnya ya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Cuman ada nama-nama Allah, ya, nama-nama baik Allah itu ada 99 Asmaul Husna. Itu sifat-sifat Allah, ada Asmaul Husna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita mempunyai Tuhan yang sama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita, teladan kita sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti di dalam rukun Islam yang pertama, ya, itu dikatakan membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengandung artian, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, atas kesaksian tersebut kita mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, ya. Tanggung jawab yang cukup besar. Tentunya kita mempunyai amanah, ya, keterkaitan dengan tanggung jawab tersebut. Atas dasar ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, ya, secara langsung sebenarnya kita ini tunduk pada aturan-aturan Allah dan tunduk pada aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di samping itu juga kita ada persamaan kitab. Ya. Kitab kita adalah kitab suci Al-Quran. Jadi yang dikatakan tadi, ya, di negara manapun ya, kitab sucinya kalau selaku muslim adalah kitab suci Al-Quran. Yang mana pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab, diantaranya ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tetapi kesemuanya insya Allah sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Kita wajib mempercayainya bahwa pernah ya, itu kitab-kitab yang pernah diturunkan di muka bumi ini, diantaranya kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kita mempercayainya itu. Tetapi semua itu sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami ya, persamaan Allah, persamaan Rasulullah, persamaan kitab, ya, tentunya kita harus banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran, ya, karena itu merupakan pedoman untuk sampai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dunia yang hanya sementara ini akan tentukan bahagia atau tidaknya kelak di alam akhirat. Nah, tentunya kita harus banyak-banyak belajar ya. Sebaik-baik kita katanya yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan kita sebagai orang ya, berusaha untuk capai hal tersebut ya. Sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, tentunya kita punya kewajiban untuk belajar dan punya kewajiban juga ya untuk menyampaikan apa yang sudah kita ketahui. Ya. Karena kita juga diwajibkan untuk sampaikan, walaupun itu mungkin yang kita ketahui hanya satu ayat ataupun pengertian yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran tersebut ya. Mungkin nggak genap satu ayat ataupun genap satu ayat ataupun lebih dari 1, 2, 3 ataupun 10 ayat, karena kalau kita lihat ayat di situ tadi ada 6.666 ayat ya. Nah, kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan. Ini adalah merupakan suatu amanah ya. Jadi apa yang sudah kita ketahui tentunya setelah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Sehingga Islam itu enggak mengharapkan ya, umatnya ataupun secara sendiri-sendiri masuk surga, tetapi ya, mengharapkan semua saudara kita ya juga masuk surga ya. Karena di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi belum sempurna ya iman seseorang ya, selama ia hanya mementingkan dirinya sendiri, nggak mau ya, risau dengan urusan keluarganya. Kita harus risau kepada keluarga kita. Kita harus mengajak keluarga kita ya. Lebih utama keluarga kita dulu, setelah keluarga kita ajak, baru ya, insya Allah bisa berimbas kepada yang lain. Karena di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu
dari panasnya api neraka. Ya memang begitulah ya, kita mengajak saudara kita supaya terbebas dari api neraka. Nah, sebelum kita mengajak, tentunya kita sendiri yang sudah amalkan apa-apa yang akan kita ajarkan kepada keluarga kita. Berimbas setelah keluarga kita juga kepada tetangga, kepada saudara-saudara yang lain, kita sampaikan. Ya. Tentunya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, ya, tentunya dengan penuh kesabaran dan juga dengan cara yang bijaksana ataupun bil hikmah. Karena katakan kebenaran itu sekalipun pahit ya kedengarannya, kita nggak boleh menutupi kebenaran ya, karena jelas ya, yang benar sudah jelas, yang batil sudah jelas ya. Insya Allah ya, dikatakan oleh Allah, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Untuk itu nggak usah ragu kamu untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Jadi kalau memang benar ya, mari kita sama-sama ya, amalkan kebenaran itu ya. Dan kalaupun toh ada hal-hal yang tidak benar, tentunya kita tinggalkan. Karena kita selalu ada dua sisi, yaitu antara yang hak, yang batil. Yang hak tentunya kita perjuangkan, kita pertahankan, dan kita perbuat. Sedangkan yang batil kita berusaha sedapat mungkin, seoptimal mungkin kita tinggalkan. Ya. Terlebih kalau kita sudah betul-betul rajin mengerjakan sholat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah ya, insya Allah kalau kita benar-benar sudah mengamalkan ibadah sholat dengan baik, insya Allah ya, insya Allah kita mampu mencegah ya perbuatan yang keji dan mampu mencegah perbuatan yang mungkar. Makanya mari kita sama-sama hati-hati ya, kita memohon kepada Allah ya, kalaupun toh sholat kita sudah baik ya, mari kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir maupun batin ya, untuk bisa meninggalkan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar ya. Kita mendekat aja kalau bisa, jangan ya, jangan mendekati perbuatan yang keji maupun perbuatan yang mungkar ya. Mendekat aja nggak boleh, apalagi kita berbuat ya. Insya Allah kalau kita mampu ya mencegah hal tersebut, insya Allah ya, tentunya kuncinya adalah pengendalian diri kita ya, pengendalian diri kita, karena sukses itu sangat dipengaruhi oleh pengendalian diri kita, dalam arti memerangi hawa nafsu kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, insya Allah nanti kemudahan-kemudahan Allah akan berikan kepada kita ya. Insya Allah kemudahan-kemudahan akan diberikan Allah kepada kita ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keterkaitan dengan kalau kita menjadi orang yang beriman bertakwa, nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ya di dalam surat At-Talaq ya, itu di ayat 2 dan ayat 3 ya, sebagian ayat 2 ya, sebagian juga di ayat 3 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu ya, Allah Subhanahu wa taala menandaskan di dalam surat At-Talaq ya. Dalam surat At-Talaq dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya tempat keluar dari kesulitan. Nah, di situ dikatakan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya tempat keluar dari kesulitan. Insya Allah dikatakan takut di sini tentunya ya bertakwa ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya tempat keluar dari kesulitan. Ya mudah-mudahan ya, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, segala kesulitan insya Allah ya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, nggak lupa kita juga berdoa. Di samping berdoa ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ya. Akan memberikan jalan keluar Allah Subhanahu wa taala. Tentunya didasari dengan kita memohon kepada Allah ya, dengan penuh kesabaran dan mengerjakan sholat. Karena setiap kita pasti akan diberi suatu cobaan, suatu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan yang ayat ketiga ya. Dan Allah akan memberinya rezeki dengan tiada terkira. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya atau memeliharanya. Sesungguhnya Allah menyampaikan ataupun melangsungkan urusannya. Sesungguhnya Allah mengadakan kadar ataupun aturan yang tertentu bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ini betul-betul bertakwa, ya Allah akan memberi rezeki dengan tiada yang terkira. Ya. Kemudian Allah akan mencukupkan ya, apa-apa yang kita minta. Ya, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya, apa-apa yang kita minta, karena Allah Maha memelihara. Ya. Insya Allah Allah juga akan memberikan kepada kita kemuliaan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Kalau kita amal agama secara sempurna, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Tentunya kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang betul-betul bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tentunya dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi niat kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita paham akan agama, kemudian kita mampu untuk amal agama. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.